Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai para coach yang super keren. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masuk week 2 di Coaching Sehat Online batch 28. Tentunya masih bersemangat ya, karena masih ada 8 hari lagi perjalanan sehat kita bersama. Jadi tetap harus bersemangat, fokus, dan tentunya happy. Perkenalkan, nama saya Coach Rani dengan mengganti sarapan dan makan malam saya dengan nutrisi dari Herbalife, serta selalu mengikuti kelas coaching sehat online seperti sekarang ini. Alhamdulillah berat badan saya turun 11 kilo, badan lebih sehat dan berstamina. Thank you Allah, thank you Herbalife. Nah, kali ini saya akan membawakan edukasi tentang pentingnya air putih. Nah, air putih itu amat sangat membantu mempercepat proses cleansing atau pembersihan karena sifat air itu sebagai pembersih. Nah, mengapa kita perlu minum air dan memberikan asupan air yang cukup? Karena air akan membantu secara menyeluruh semua proses dalam tubuh. Dan bisa dibilang 90% dari kita itu tidak cukup mengkonsumsi air. Nah, banyak mitos yang terjadi di luar sana, katanya minum banyak air itu bikin gemuk dan bisa merusak ginjal. Faktanya, minum air putih itu tidak membuat gemuk karena air putih 0 kalori. Apapun kondisinya, mau air es, air panas, atau air dingin biasa, itu tetap 0 kalorinya. Kecuali kita mencampurnya dengan minuman lain seperti sirup atau gula. Itu akan menambah kalorinya. Kenapa air penting? Karena air merupakan komponen utama yang diperlukan oleh tubuh. Seperti yang kita ketahui dan sering kali kita dengar bahwa 70-80% tubuh kita terdiri atas air. Jadi secara biologis terbukti bahwa air putih memiliki arti penting yang didistribusikan ke seluruh organ dan tubuh kita. Beberapa organ yang membutuhkan air lebih banyak, antara lain yang pertama itu otak. Nah, kalau kita sampai kekurangan cairan, harus diwaspadai ya Koci, karena tubuh akan mengambil cairan dari otak kita. Untuk gejalanya, kita akan merasa hilang atau sulit konsentrasi dan kemudian mulai sering lupa. Kalau terus-menerus dibiarkan, itu kita akan mengalami pikun di usia dini. Kemudian organ yang kedua itu darah. Darah merupakan cairan. Air bisa membantu proses sirkulasi darah lebih optimal di dalam tubuh kita. Darah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau kekurangan cairan, oksigen dalam tubuh kita juga terhambat. Itulah kenapa kalau kita kurang minum air putih, kita suka merasa pusing. Kekurangan air juga akan membuat darah menjadi kental yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian organ yang ketiga itu paru-paru. Paru-paru membutuhkan air untuk mempercepat bronkis dan bronchioles bereaksi menghasilkan gelembung udara pada paru-paru sehingga kita bisa bernafas dengan normal. Kemudian yang keempat, ginjal. Ginjal perlu air untuk membuang racun dalam tubuh dan kekurangan cairan pada ginjal akan menyebabkan ginjal kurang optimal dalam membuang racun di dalam tubuh yang akhirnya bisa menghambat proses penyembuhan dari penyakit. Yang kelima, persendian. Pada sendi, air berfungsi sebagai pelumas dalam bentuk cairan sendi yang memungkinkan sendi untuk bergerak dengan baik dan meredam gesekan antar sendi. Nah, orang yang sejak muda tidak cukup mengkonsumsi air, maka ketika memasuki usia 50 tahun, biasanya persendiannya akan mulai sakit karena kekurangan cairan. Air juga berfungsi untuk membantu mengirimkan nutrisi dan mineral dalam tubuh. Jadi meskipun kita makan dengan baik dan semua nutrisi terpenuhi, tapi kalau kita kekurangan air, maka tidak semua sel akan mendapatkan nutrisi tersebut dan beregenerasi dengan baik. Jadi kita harus penuhi kecukupan airnya. Nah, organ pada tubuh manusia itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri atau regenerasi sel apabila sedang terjangkit penyakit. Nah, meskipun pada orang dewasa tidak terjadi pertumbuhan sel secara fisik, tubuh tidak bertumbuh lagi, namun sel-sel tubuh akan terus memperbaiki dirinya. Nah, tanda-tanda tubuh kekurangan air adalah kram perut, sembelit, kulit kering, migrain, dan keletihan. Untuk mengetahui kita kekurangan cairan atau tidak, itu bisa dilihat dari warna urin kita, Koci, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Semakin pekat warna urin, maka tanda kita dehidrasi atau kekurangan cairan.
Nah, setiap harinya air hilang dari tubuh kita sekitar 1 sampai 4,5 liter melalui pernapasan, buang air kecil, buang air besar, keringat, bahkan bisa karena invisible water loss atau hilang tidak terasa saat kita tidur. Berikut saya punya beberapa tips agar tubuh kita terhidrasi dengan baik. Yang pertama, bawa botol minum saat bepergian. Membawa botol minum akan membuat kita terbiasa minum air putih. Nah, agar fungsinya semakin optimal, bawalah botol kemanapun Koci pergi. Jadi kita bisa menakar sudah berapa banyakkah kita minum di hari itu. Nah, tips yang kedua, minumlah air sebelum haus dan saat merasa lapar. Saat merasa haus, tubuh sebenarnya mengalami dehidrasi ringan. Jadi minumlah sebelum Koci merasa haus merupakan cara yang terbilang efektif untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh sekaligus mencegah dehidrasi bertambah parah. Nah, apabila saat kita beraktivitas lebih banyak seperti berolahraga, maka akan banyak cairan tubuh yang menguap ditandai dengan berkeringat. Artinya suhu tubuh meningkat. Untuk itu kenapa kita setelah berolahraga harus menormalkan kembali suhu tubuh. Jadi setelah berolahraga silahkan cukupi kembali air minumnya. Gejala dehidrasi terkadang juga bisa muncul sebagai rasa lapar. Banyak orang akhirnya terkecoh dan mengkonsumsi cemilan untuk mengganjal perutnya, padahal tubuh itu hanya butuh cairan saja. Tips yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak air. Sumber asupan cairan tidak harus berasal dari air atau minuman saja. Koci juga bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang kaya kandungan air seperti buah-buahan, ada pada semangka, stroberi, melon, jeruk, kemudian sayuran, pada mentimun, tomat, selada, dan juga kita bisa makan makanan berkuah seperti sop atau kuah dan kaldu. Nah, tapi ada kalanya saat kita beraktivitas, kita lupa minum air putih. Nah, sekarang ada banyak aplikasi yang bisa membantu untuk mengingatkan kita minum air putih yang bisa Koci download. Perlu diingat, kebutuhan air putih setiap orang itu berbeda-beda. Cara menghitung kebutuhan air putihnya adalah dengan rumus berat badan dibagi 20 mili. Nah, contohnya saya dengan berat badan 52 kilo, berarti saya membutuhkan 2,6 liter air setiap harinya. Nah, itu kebutuhannya paling minimal. Jadi, jika Koci ingin cepat turun berat badan, maka silakan tambahkan 1-2 liter dari total kebutuhan harian. Nah, ada nih yang suka nanya, aduh gimana nih aku, berat badan saya itu masih banyak banget, 100 kilo. Terus saya kalau minum air banyak-banyak harus 5 liter, 6 liter, nggak kuat, Coach. Perut saya begah, mual, nggak enak. Jadi gimana nih caranya? Nah, satu tips keren dari saya, ya Koci, supaya minum air putihnya menyenangkan, bikin semangat, dan nggak mual, nggak bikin begah. Tara, nih, silahkan tambahkan alu konsentrat ke dalam minuman Koci semua. Nah, alu ini ada rasa orange mandarin, ada rasa mangga, ada rasa original. Silahkan tambahkan ke dalam air minumnya supaya tidak bikin mual-mual, nggak bikin begah-begah, dan kebutuhan air minum kita tercukupi. Berbicara tentang air, selain hidrasi dan dehidrasi, ada juga yang disebut dengan retensi atau kelebihan cairan. Kelebihan cairan di dalam tubuh ini terjadi karena air terikat di dalam tubuh karena banyaknya kadar garam dan gula di dalam tubuh. Jadi kalau teman-teman Koci masih suka makan makanan yang kadar dalam garamnya tinggi seperti pada makanan dengan berpengawet atau makanan siap saji, berhati-hati ya karena bisa jadi ada kelebihan air di dalam tubuh. Ditandai dengan fisik kulit bergelambir. Nah, untuk mengatasi kulit bergelambir ataupun selulit, Koci bisa mengkonsumsi yang namanya selulos. 2 tablet 3 kali sehari dan disertai juga dengan olahraga teratur. Di kelas CSO ini setiap malam, Koci harus menyetorkan form water intake setiap hari karena kita sedang berlatih untuk konsisten mencukupi kebutuhan air kita setiap harinya. Nah, dari 10 hari ini adalah kunci awal. Jika kita berhasil melewatinya, maka kita akan lebih konsisten lagi di hari-hari berikutnya.
Alhamdulillah demikian edukasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga bermanfaat juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan Coach tanyakan pada sesi tanya jawab setelah video ini. Nah, tetap semangat berprogramnya ya, fokus dan tentunya harus happy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.